Beberapa hari yang lalu muncul suatu kontroversi, kemudian terjadi viral di medsos, yaitu tentang ucapan seorang ustadz yang mengatakan bahwa wayang harus dimusnahkan karena haram. Sebetulnya isu begini ini berkali-kali, hampir setiap tahun ada selalu. Dan itu tidak sekarang saja, sejak zaman Orla, zaman Orba juga demikian, ada suara-suara demikian. Tetapi pandemen wayang, jadi penggemar wayang tentu tidak sereaktif sekarang, membuat tandingan-tandingan opini dan yang lainnya. Wayang itu sebetulnya sejarahnya orang Jawa. Wayang itu sejarahnya orang Nusantara, kemudian induk dari kesenian yang ada di Nusantara ini, terutama dari Jawa. Induk seni rupa, induk carita kisah, induk narasi dari kekuasaan, dari perilaku kehidupan dan yang lainnya. Jadi tidak mungkin dengan satu statement seseorang yang tidak terkenal kemudian diturut oleh orang-orang yang menggemari wayang dan menyukai wayang, karena itu sudah jadi darah dagingnya orang Jawa. Kecuali kalau orang Jawa atau penggemar wayang dibunuh, lah itu baru wayang itu musnah pada diri orang itu sendiri. Tetapi dari segi kultural itu akan terus tumbuh, dan dari mulut ke mulut, dari dongeng dari orang tuanya akan diturunkan ke anaknya, ke cucunya dan lainnya, sehingga wayang tidak akan mati. Saya penggemar wayang sejak kecil. Saya sudah bisa melukis wayang umur 7 tahun, 6 tahun itu sudah. Saya melukis wayang di lantai, di pintu-pintu di rumah saya besar. Kemudian terus itu jadi obsesi ketika saya sudah jadi pelukis yang terkenal juga. Saya tetap menengok dan melukis wayang. Saya belajar lagi melukis anatomi wayang yang terjadi deformasi pada wayang yang total, yang dalam kasanah seni modern pun tidak akan tercapai deformasi unggul yang sulit dirubah, yang akhirnya jadi pakem. Saya pengagum wayang dan itu saya laksanakan sebagai, ketika ekonomi saya stabil sebagai seorang pelukis yang punya nama, saya ingin membuat buku wayang. Caranya adalah mengoleksi wayang. Saya membeli wayang-wayang halus. Itu terjadi pada tahun 2013 saya mulai membuat buku wayang. Ini bukunya. Ini bukunya. Jadi buku wayang for the world. Wayang untuk dunia, karena wayang sudah diakui UNESCO. Saya bikin buku wayang karena apa? Karena di toko buku tidak ada buku wayang yang luxe, yang berwarna full color, tidak ada. Seperti kita masih zaman penjajahan dulu, kalau ada buku wayang, bukunya hitam putih, kertasnya kertas koran. Itu menyinggung perasaan, seolah-olah negara ini tidak punya pejabat pemerintah. Seolah-olah negara ini tidak punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Wong nyetak buku wayang begini juga tidak mahal. Murah, termasuk murah. Jadi saya akan bacakan proses menerbitkan wayang for the world. Proses of publishing wayang for the world. Jadi saya bikin dwibahasa atas bantuan anak saya dan sahabat-sahabat saya. Keinginan saya untuk menerbitkan buku wayang for the world bermula dari melihat buku yang ada di toko buku. Nyaris tidak ada buku tentang wayang. Kalau ada, selalu dicetak hitam putih di atas kertas biasa dengan teks yang sejak zaman dulu hingga sekarang masih sama isinya. Bulan Desember 2012 saya mulai intens meneliti tentang eksistensi wayang dalam tradisi oral yang berkembang dari tradisi tulis yang lemah. Di sini ada paradoks. Bulan Januari saya mulai membeli wayang lewat jaringan internet, yaitu dari Facebook. Pasar wayang relatif ramai, jual beli wayang klasik, komentar dengan bahasa Jawa dari berbagai strata sosial pandemen wayang. Kesimpulannya sama, yaitu masih tradisi oral. Bulan Maret mulai saya ingin menerbitkan buku tanpa modal, bikin buku dummy, panggil desainer grafis. Begitu sudah tebal 100 halaman, saya tawarkan ke Kemendikbud. Wamendikbud tertarik. Sahabat saya Bunjar Bunangin entah kenapa langsung memberi uang puluhan juta untuk saya bisa riset.
Sementara Wamendikbud semakin sayup-sayup beritanya, ada sahabat lain yang berniat take over, hendak membiayai full, namun pada realisnya kemudian juga sayup-sayup. Tapi saya sudah terlanjur kecebur di medan roh. Roh leluhur sepertinya menuntut buku wayang For the Wood harus terbit. Tuhan kemudian mengirim sahabat saya, Bapak Sadar Subagio, seorang anggota DPR RI, dari Komisi 11 dengan penuh simpati membiayai kekurangan untuk mencetak buku. Alhamdulillah. Kira-kira sebesar 150-an juta. Mentari bersinar cerah, roda kreatif bergerak, ada uluran hati simpati dari sahabat istri saya yang beri nama Ibu Yana Dalu dan suaminya Bapak Edgar Eka Putra, juga dari Deborah, kakaknya istri saya, membantu penerbitan dan menutup kekurangan. Buku ini buku gotong royong dengan niat baik untuk Republik yang para tokoh-tokoh pemerintahan dan kaum intelektual sedang gemar omong kosong sebagai tradisi oral. Karena itu kami adalah yang eling lan waspodo menerbitkan buku kebudayaan yang terpinggirkan. Inilah counterculture, tapi inilah jalan kebenaran. Kami yakin banget. Nih, isinya begini nih. Nah, wayang-wayang Sapotret dari Museum Taman Mini, selain koleksi saya juga membuat pembaruan dalam wayang. Dan proses kreatif ini bergerak. Ini gambar, ini buku tinggal 4 atau 5 eksemplar yang saya simpan. Yang lainnya laris di buku Kinokuniya. Ini bukti juga saya mengoleksi wayang halusan. Ini dari Solo, Bathara Brama. Jadi saya selalu tertarik, dan ini juga, ini lukisan-lukisan saya tentang wayang barangkali tidak ada yang nandingin. Kehebatannya tentu tidak akan ada, karena kalau iseng-iseng aja tidak bisa mendalami wayang. Ini Bima yang saya cat sendiri dengan warna biru, Jawa Timuran atau wayang Majapahitan, warna Bima adalah biru. Itu hasil riset saya beberapa waktu. Werkudara. Jadi ini semua yang ini. Waktu saya di Belanda juga demikian. Tahun 75 saya di Belanda, saya terkaget datang ke rumah sahabat saya yang membawa saya ke Belanda, yaitu almarhum Per Hermans. Itu di pintunya ada wayang kulit yang digantung, dan kemudian itu saya tiru. Setiap saya punya rumah, saya selalu gantungin wayang kulit di jendela atau di pintu. Yang masih ingat yang digantung di rumah Per Hermans di kota Eindhoven, kota Philip, itu adalah wayang Kumbakarna besar, raksasa besar, dan wayang Ontorjo. Itu semua itu memori dalam diri saya yang mengingat tentang wayang. Jadi kembali ke masalah. Jadi ketika wayang diharamkan dan lain-lain, kita penggemar wayang tidak usah peduli, biarin aja. Biarin pemerintah yang nanganin. Betul apa tidak omongan mereka. Kalau pemerintah diam berarti wayang memang betul-betul pantas diharamkan. Kita gampang tersinggung. Malaysia membuat atau Thailand membuat bentuk wayang di sepatu Nike, langsung pada marah. Orang Malaysia bilang wayang warisan dari Malaysia, marah lagi. Tidak ada gunanya semua kemarahan-kemarahan itu. Selama pemerintah tidak menerbitkan buku wayang dengan edisi yang amat sangat leks, yang bisa mengalahkan buku koleksi Bung Karno tahun 64, baru saya percaya bahwa pemerintah memang betul-betul care terhadap kebudayaan. Kalau pemerintah tidak menerbitkan apa-apa, dirjennya bolak-balik ganti-ganti, tapi visinya terhadap penerbitan lemah, dengan alasan misalkan, oh sekarang zaman milenial tidak usah penerbitan, lewat medsos saja, tapi medsosnya mana juga tidak ada. Wayang terpinggirkan secara kultural oleh pemimpin-pemimpin kita. Makanya pemimpin kita kurang inspirasi. Ketika melakukan tindakan tidak terukur. Karena apa? Karena tidak tahu tentang wayang. Tidak mengerti tentang kewibawaan dan kebijaksanaan Bathara Kresna. Tidak mengerti kebijakan Puntadewa. Tidak mengerti cara alusannya Raden Harjuno, juga Semar Gareng Petruk, mereka tidak tahu. Sultan Agung menciptakan Petruk, yang menciptakan Petruk Sultan Agung, Hanyokrokusumo, Sayyidin Panatep Penatagomo, Khalifatullah Raja Jawa di Senusantara.
Itu semua pejabat-pejabat kita, hanya Bung Karno yang berani pegang wayang dan dipotret oleh wartawan. Pak Harto tidak berani, kemudian selanjutnya sama sekali tidak berani, dan saya belum pernah lihat Pak Jokowi sekarang berani pegang wayang dan diekspos. Itu berarti bahwa kita masih menyetujui bahwa wayang dipinggirkan sebagai produk culture. UNESCO sudah mengakui tahun 2012, saya membuat buku tahun 2013 edisi Lex karena kemarahan-kemarahan saya kepada para pejabat kita dan yang amat sangat tidak memiliki sense of culture sehingga mereka membuat buku wayang. Saya tergelitik membuat buku wayang ini ketika ada dua pengarang orang Inggris. Dia jalan-jalan ke Jawa Barat, kemudian mendokumenter dan membukukan wayang. Edisi Lex juga lebih besar dari saya, ini bukunya lebih tebal, tentang wayang golek. Dan apa sekarang? Apa yang didokumenter oleh dua orang perempuan Inggris tadi itu sudah almarhum semua. Ki Dalang, Asep Sunarya Sunandar apa saya yang terkenal itu diinterview juga di situ juga sudah almarhum. Kemudian dalang-dalang tua juga sudah almarhum. Alangkah ruginya bangsa kita ini menyaksikan monumen-monumen kebudayaan, monumen budaya kita satu persatu wafat. Kita tidak perlu gentar dibilang wayang tidak ada artinya, wayang sampah atau wayang apa, wayang bisa dimusnahkan itu haram dan lain-lain. Biarin saja. Yang penting pemerintah tidak percaya dengan itu dan membuat buku. Saya tahu kalian terlalu mewah hidupnya, gaji kalian terlalu besar. Kalian lupa terhadap roh Anda sendiri, roh kebudayaan, roh wayang ini yang Anda lupakan. Anda berdosa. Anda berdosa. Wayang adalah jati diri manusia Jawa dan bisa jadi manusia Indonesia. Para pemimpin jangan pura-pura tidak tahu hal ini. Orang Depdikbud, dirjen-dirjennya dan yang lain-lainnya dan yang sering mengklaim Pancasila bikin buku tentang wayang, baru saya percaya pada kalian. Murah, 150 juta, 100 juta, 200 juta sudah. Dan itu uang receh bagi para pejabat kita sekarang. Uang yang Anda sempar-semparin untuk bola, untuk makan siang 2-3 kali selesai. Jangan dibiarkan. Nanti rohnya Nusantara akan marah pada kalian. Itu saja.